Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilulikuli lumajanil jangan mendadak ya kamu malah tak layak fil qatamat. Wa ma adraka ma khutaman narulai maqadalati takhlim dan musamatin. Suhamadin mumadad dan musamatin. Allahu Akbar. Wa dalamina lahum maghfiratan wa rahmatan wa rahman. Pirang rakaat Pak sing ditindakake? Kula seprene sprene kula nindaki 17 rakaat. Waduh, 17 rakaat. Nggih. Waduh yo dawa banget ya Pak, ora kesel iki wargane. Mboten. Bapak Imam barang. Mboten. Ning wis kulino Wis ya. kulino. Iya. Siji kulino, loro wis pasrah karo sing kuwasa. Kuwasa. Ya, atine wis lega lila sing padha nindakake ibadah. Nggih, nggih. 17 rakaat iki yo supaya wong jaman biyen sing nindakake. Nggih, kula ya manut ke zamane biyen-biyen. Biyen ya. Nggih. Miturut simbah-simbah sing Nah, padha nggih. nindakake kewajiban iki mang. Nggih to. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbika amatu wa ala Assalamualaikum ibu-ibu. Ya, piye kabare kabeh wae? Ya. Ibu-ibu sing padha ning Serambi ya. Sing orang ibadah padha liren nang Serambi sauntara minangka guyub rukune ana ing masjid kene ya. Iki menapa? Assalamualaikum. Siapa jenenge? Reto tuh kena masjid karo sapa kowe? Karo mae. Waduh. Arep melu salat kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina akhir wa sallim wa jantan kulli saqabatin asra ajma'in. Allahumma hamdani wa kafi umayjar wa hamdi ya mai mika karim khadini sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tijzi qulubana banda idhaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab rahmati arhamar-rahimin. Iki kafe itu jaburan. Lah kodher pengen ngrasane jaburan ya. Iki ana sakwijining apem. Apem saiki digawe modern ya Mas. Mas Moreno ya. Ana apem iki ana kroket. Aku melu ngrasake wahapane saka masjid kene. Iki padha wae Tamarjo Jalan disuguhi mangan padha wae karo Masjid Baitur Rahman. Iki ana sawijining mie goreng. Dadose niku mau jaga fitrah menika niku mau nggih maksude nggih ngres suci nyuci badane panjenengan sedaya. Merga niku mau kanggene niku mau suci awake menika guwak sing reget omongan totor, omongan sing ngliwat ya najis karo sing para sedulur kaum muslimin dan muslimat. Tapi sawijine niku maupun disuci awake menika ya terus aja terus dibaleni meneh apa sing kanggone sing greget sangka tutuke panjenengan sedaya. Amarga mengko sucine niku mau nang
masjid golek apa iku jenenge bayar fitrah disucini awake lah saiki metu ka masjid masa dibaleni sing barang sing olong dadi niku ya muspro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi video tentang bagaimana praktek sholat tarawih yang dilakukan oleh umat Islam di Suriname. Praktek sholat tarawih berjamaah yang dilakukan oleh umat Islam di Suriname. Ya, Suriname ini ibu kotanya adalah Paramaribo. Mengapa kemudian ada banyak orang Jawa di Suriname? Ternyata kalau kita telusuri dalam jejak sejarah bahwasanya orang Jawa datang ke Suriname, yaitu mereka datang sebagai imigran, yaitu mereka migrasi berpindah dari Jawa ke Suriname, yaitu dalam rangka untuk mencari penghidupan. Mereka sebagai pekerja di perkebunan di era kolonial Belanda. Itulah mengapa kemudian di sana banyak orang Jawa yang mereka bekerja di sana, kemudian mereka betah sehingga beranak pinak. Mereka menjadi warga Suriname. Sampai sekarang kebudayaan Jawa ini sangat kental sekali, meskipun mereka berada di negeri orang lain, namun budaya Jawa masih sangat kental, sehingga orang-orang Jawa yang ada di Suriname berupaya untuk mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Termasuk diantaranya adalah praktek keagamaan, yaitu praktek tata cara sholat tarawih yang ini sangat kental dengan budaya Jawa. Ya, sehingga yang mereka praktekkan ini mirip, yaitu Islam Jawa. Islam tapi rasa Jawa. Nah, ini akan kita kaji bagaimana praktek sholat tarawih mereka ini sesuai dengan tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Apakah yang mereka lakukan ini bertentangan dengan syariat Islam, apakah ini sesuai dengan ajaran Islam? Karena tadi banyak sekali nuansa kejawaan yang masuk dalam praktek peribadatan mereka. Di antaranya yaitu mereka mengumandangkan yaitu pujian sebelum sholat, kemudian bacaan sholawat di sela-sela saat sholat tarawih. Jadi jeda di antara rakaat dengan rakaat yang lain ini mereka membaca sholawat, dan sholawatnya ini identik dengan sholawat yang ini dengan langgam Jawa. Kemudian lafaz niat puasa dibaca serentak bersama-sama dari imam dengan makmum dengan bahasa Jawa. Kemudian juga mereka melakukan yaitu salaman, tidak saling bersalaman setelah sholat tarawih, diiringi dengan pukulan beduk dan bacaan sholawat. Ya. Jadi mereka salaman setelah sholat tarawih, kemudian ada iringan yaitu suara beduk yang tadi ditabuh oleh seorang bapak-bapak. Ya. Kemudian juga mereka melakukan yaitu praktek atau aktivitas keagamaan, yaitu buka bersama dengan diiringi ada tausihnya tadi, ada pengisi ceramah agama, kemudian dilakukan doa bersama. Nah, yang mereka lakukan ini apakah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah? Apakah justru malah sebaliknya bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW? Inilah yang akan kita kaji dengan tujuan agar kita berhati-hati, jangan sampai kita melakukan aktivitas yang itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan ajaran Islam yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga tadi yaitu dijelaskan oleh sang imam bahwasanya mereka ini melaksanakan sholat yaitu 27
rakaat. Ya, apakah ada tuntunan syariahnya? Apakah ada dilakukan oleh sahabat kok sampai sholat tarawihnya itu 27 rakaat? Ya, yang biasanya lazimnya itu 8 tarawihnya, atau yang menggunakan versi 20 ditambah witir 3, ini kok sampai 27 rakaat. Nah, jelaslah bahwasanya apa yang dilakukan, yaitu praktek keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam di Suriname tadi, itu adalah amalan yang ini memang sebenarnya ini adalah amalan bid'ah, ya. Amalan bid'ah, amalan yang memang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Namun begitu, walaupun mereka lakukan ini adalah amalan bid'ah, namun di sini amalan bid'ah adalah amalan bid'ah hasanah, yaitu sesuatu yang baru, yang ini memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, namun ini selaras dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan syariat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Artinya apa yang mereka lakukan ini boleh-boleh saja, dan ini tentunya ini mengandung bid'ah hasanah, dan tentunya memberi yaitu nilai-nilai kebaikan, yaitu pujian-pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Rasulullah SAW, kemudian ada banyak nasihat yang dilantunkan dalam sebuah syair atau pujian. Ya, dan banyak lagi aktivitas keagamaan, diantaranya sholat tarawih yang ini memang ini kental dengan tradisi atau budaya yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di Jawa, tempat asal muasal mereka, ya, nenek moyang mereka di Jawa, sehingga ini sangat wajar. Kemudian praktek keagamaan yang mereka lakukan di Suriname ini sangat mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam yang saat ini masih dipraktekkan, yaitu tentang sholat tarawih seperti salaman, kemudian membaca lafaz niat bersama-sama, juga menggunakan bahasa Jawa. Di antaranya mereka buka bersama, ada takjilan misalnya, kemudian doa bersama dan sebagainya, yang ini tentunya sangat kental dengan budaya Jawa. Nah, ini sebagai sebuah catatan untuk nasihat untuk kita semuanya, untuk saling menasihati, bukan untuk mengajari, bukan untuk menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Ya, harapan kita semuanya sehingga nanti praktek apa yang dilakukan oleh umat Islam saudara kita yang ada di Suriname ini semakin baik dan seterusnya, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala selaras dengan ajaran Islam, ya, tentunya. Nah, di antara catatan yang bisa saya berikan selaku sesama umat Islam, yaitu tentang bacaan sholat sang imam tadi, di mana itu bacaannya sangat ngebut sekali. Kemudian memang ada beberapa lafaz atau kata yang memang ini belum sesuai dengan bacaan tajwid, ya, belum sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan di sini bukan berarti untuk menyalahkan, selagi memang bacaan Al-Fatihahnya benar, maka jelas sholatnya ini tentu sholatnya sah. Namun kalau kurang sempurna bacaan tajwidnya, maka di sini tentu kurang sempurna pahalanya. Jadi dengan semakin sempurna bacaannya, kemudian gerakannya, termasuk bacaan ayat Al-Quran, surat pendeknya, ini sesuai dengan kaidah tajwid, insya Allah akan semakin sempurna, semakin khusyuk, semakin menambah semangat kita dalam melakukan ibadah. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam di Suriname, saudara saya tadi, sang imam dan makmum semuanya, yang memang itu mayoritas adalah para wanita-wanita sepuh, bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah berkeluarga. Memang tidak nampak yang sholat tarawih ini dari kalangan remaja. Harapannya juga remaja juga ikut diajak untuk sama-sama sholat fardu 5 waktu dan ditambah dengan sholat tarawih. Jadi ini sebagai catatan agar semakin sempurna ibadahnya, sehingga nanti akan semakin baik lagi. Kemudian tentang bagaimana sang imam tadi diwawancarai oleh YouTuber, yaitu bahwasanya sholat tarawihnya ini dengan jumlah 27 rakaat, ini sangat banyak sekali, ya, melebihi yang biasanya menggunakan versi 23 rakaat, yaitu 20 tarawih plus 3 witir.
Nah, lantas bagaimana hukumnya ini melaksanakan sholat tarawih 27 rakaat? Ini kemungkinan maksudnya adalah yang 24 ini adalah tarawih, kemudian ditambah 3 yaitu sholat witirnya, kemungkinan seperti itu. Tapi tidak tahu kalau mungkin ada versi yang lain. Yang jelas kalau itu angka ganjil 27 berarti ada selebihnya yaitu sholat witirnya, yang dihitung dengan sekaligus witir karena jumlahnya yaitu ganjil jumlah rakaatnya. Nah, ini mengenai tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Ternyata ini mayoritas imam mazhab, ulama-ulama kita ini mencontohkan bahwasanya dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mereka mayoritas melaksanakan sholat tarawih itu dengan jumlah 20 rakaat. Ini misalnya redaksi dari riwayat dalam mazhab Hanafi, Imam Asy-Syarakhsi ini menyebutkan dalam kitabnya As-Sarakhsi Al-Mabsut ya dari Imam Asy-Syarakhsi dalam kitab beliau, yaitu kitab yang berjudul Al-Mabsut juz 2 halaman 144 disebutkan, maka sesungguhnya sholat tarawih itu 20 rakaat selain sholat witir menurut pendapat kami. Kemudian dalam mazhab Maliki, yaitu diantaranya pendapat Imam Ad-Dardiri dari kalangan mazhab Maliki, kitab beliau yang berjudul Asy-Syarhus Shaghir juz 1 halaman 404 menyebutkan, dan sholat tarawih di bulan Ramadan yaitu 20 rakaat setelah sholat isya dengan salam tiap 2 rakaat di luar sholat witir, ya, di luar sholat syafa' dan witir. Kemudian dalam Imam An-Nawawi, ya, menurut Imam Nawawi mazhab Syafi'i menangkan dalam kitab An-Nawawi yaitu ya Al-Majmu', ya, dalam kitab Imam Nawawi yang berjudul Al-Majmu' juz 3 halaman 527 disebutkan, menurut mazhab kami jumlah 20 rakaat dengan 10 kali salam selain sholat witir. Kemudian dalam mazhab Hambali diantaranya pendapat dari Imam Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab Al-Mughni juz 1 halaman 456 disebutkan, dan qiyam bulan Ramadan itu 20 rakaat yaitu sholat tarawih. Hukumnya sunnah muakkadah dan orang yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sebagian mazhab Maliki, selain mereka melaksanakan 20 rakaat sholat tarawih, ini juga ada sebagian yang melaksanakan sholat tarawih yaitu jumlahnya 36 rakaat. Ya, diantaranya penjelasannya menurut Imam An-Nafrawi, dan ulama salaf melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan di masjid-masjid dengan 20 rakaat. Lalu setelah itu mereka sholat dengan 36 rakaat. Nah, itu di kalangan imam mazhab ini mayoritas mereka jumlah rakaatnya sholat tarawih yaitu 20. Kemudian sebagian dari mazhab Maliki yaitu jumlah rakaatnya 36 rakaat. Jelaslah bahwasanya di sini tidak ada ketetapan yang pasti berapa jumlah sholat tarawih. Dan ada riwayat yang lain yaitu sholat tarawih ini 8 rakaat ditambah 3 witir jadi totalnya 11 rakaat. Ini dalam riwayat yang lain. Berarti tidak ada kesepakatan di kalangan ulama berapa jumlah rakaat sholat tarawih. Lantas kemudian kalau menggunakan versi yang 27 tadi yaitu 24 sholat tarawih rakaatnya, kemudian 3 sholat witirnya, maka bagaimana hukumnya? Jelas ini diperbolehkan karena memang tidak ada jumlah yang tetap berapa rakaat sholat tarawih. Maka semakin banyak kalau memang kita mampu, maka itu boleh-boleh saja, ya, selagi memang kita ikhlas dan memang fisik kita mampu untuk melaksanakannya. Jadi apa yang diamalkan oleh saudara kita semuanya yang ada di Suriname ini sudah sesuai dengan syariat Islam, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalaupun ada yang perlu disempurnakan, itu hal yang biasa, hal yang wajar, karena tentunya manusia ini banyak dengan kekurangan, hendaknya untuk saling menasihati, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, saudara kita yang ada di Suriname, semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mereka diberikan umur yang panjang, terus berdakwah menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan keharmonisan, kedamaian dan kasih sayang, sebagaimana sesuai dengan
Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian juga Islam yang dipraktekkan oleh saudara kita, yaitu Nahdlatul Ulama, yaitu warga Nahdiyin. Jadi ada keterkaitan erat, yaitu antara warga NU dengan umat Islam yang ada di Suriname, karena ada memiliki ciri khas, yaitu kesamaan tradisi. Mudah-mudahan Islam terus berkembang, terus lestari sampai hari kiamat, ya. Seluruh warga umat Islam yang di Suriname, mereka semuanya senantiasa dilimpahkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, umur panjang, mudah-mudahan anak keturunan mereka semuanya anak keturunan yang soleh solihah, melanjutkan dakwah, yaitu dakwah yang penuh dengan kasih sayang, dakwah yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.